Pengertian tata artistik panggung. Kata artistik panggung adalah merancang, mendesain, kreator dari suatu naskah atau skenario. Tata panggung adalah tempat kelangsungan sebuah pertunjukan di mana interaksi antara kerja penulis lakon, sutradara, dan aktor ditampilkan di hadapan penonton. Di atas panggung inilah semua lakon disajikan dengan maksud apa penonton menangkap maksud cerita yang ditampilkan. Santoso 2008, tata panggung disebut juga dengan istilah skenario, tata dekorasi, gabungan tempat kejadian lakon diwujudkan oleh tata panggung dalam pemantasan. Tidak hanya sekedar dekorasi, hiasan semata, tetapi segala tata letak, perabot atau piranti yang akan digunakan oleh aktor disediakan oleh senata panggung. Penataan panggung disesuaikan dengan tentukan cerita, kehendak artistik, sutradara, dan panggung tempat pementasan dilaksanakan. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pemetaan panggung, seorang penata panggung perlu mempelajari panggung pertunjukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis panggung. Nah, jenis-jenis panggung itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu panggung berdasarkan bentuknya. Nah, panggung berdasarkan bentuknya itu dibagi juga menjadi 3. Yang pertama itu panggung arema, yang kedua itu panggung proscenium, yang ketiga itu panggung trons. Nah, yang pertama panggung arena. Nah, di sini panggung arena adalah panggung yang penontonnya melingkari atau duduk mengelilingi panggung. Nah, baik, ini adalah gambar bentuk arena. Nah, panggung arena biasanya dibuat secara terbuka atau tanpa atap dan tertutup. Inti dari panggung arena, baik terbuka atau tertutup, adalah mendekatkan penonton dengan pemain. Nah, kedekatan jarak ini membawa konsekuensi artistik tersendiri baik bagi pemain dan tata panggung. Yang kedua, proscenium. Nah, proscenium di sini bisa juga disebut sebagai panggung bingkai. Dia disebut sebagai panggung bingkai karena penonton menyaksikan aksi aktor dalam lakon melalui sebuah bingkai atau lengkung proscenium. Nah, bingkai yang dipasangi layar atau gorden inilah yang memisahkan wilayah akting pemain dengan penonton yang menyaksikan pertunjukan dari satu arah. Nah, dengan pemisahan ini maka pergantian tata panggung dapat dilakukan tanpa sepengetahuan penonton. Nah, ini adalah contoh proscenium. Nah, dalam artistik tersendiri yang mampu menghadirkan kesan. Nah, kesan inilah yang diolah penata panggung untuk mewujudkan kreasinya di atas panggung proscenium. Seperti sebuah lukisan, bingkai proscenium menjadi batas tepinya. Penonton disungguhi gambaran melalui bingkai tersebut. Nah, hampir semua sekolah teater memiliki jenis panggung proscenium. Pembelajaran tata panggung untuk menciptakan ilusi atau imajinasi sangat dimungkinkan dalam panggung proscenium. Nah, baik, yang ketiga itu trus.
Nah, panggung truss ini seperti panggung proscenium, tetapi 2/3 bagian depannya menjolok ke arah penonton. Nah, pada bagian depan yang menjolok di penonton dapat duduk di sisi kanan dan kiri. Nah, di sisi kanan dan kiri panggung. Nah, panggung truss ini nampak seperti gabungan antara panggung arena dan panggung proscenium. Nah, gambar ini ada contoh dari panggung truss. Untuk penata panggung, bagian depan diperlakukan seolah panggung arena sehingga tidak ada bangunan tertutup vertikal yang dipasang. Nah, sedangkan panggung belakang diperlakukan seolah panggung proscenium yang dapat menampilkan ke dalam objek atau pemandangan secara spesifik. Nah, panggung truss telah digunakan sejak abad pertengahan atau medieval dalam bentuk panggung berjalan pada suatu karnaval. Oke, baik, selanjut. Berdasarkan kondisi fisik dan berdasarkan jenis pertunjukan. Berdasarkan kondisi fisik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teater terbuka. Teater terbuka adalah pertunjukan yang dilakukan pada ruang terbuka. Dan yang kedua, teater tertutup. Teater tertutup adalah pertunjukan yang dilakukan pada ruang tertutup. Yang ketiga, teater semi tertutup. Teater semi tertutup adalah pada panggung pertunjukan dibiarkan tertutup dan sedangkan pada bangku penonton dibiarkan terbuka. Kemudian, berdasarkan jenis pertunjukan dan karakteristiknya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, drama simfoni. Drama simfoni memiliki karakteristiknya yaitu drama dengan pengerahan massa yang banyak. Yang kedua, opera besar. Opera besar memiliki karakteristiknya yaitu pertunjukan dengan penampilan jumlah banyak dalam area panggung dalam waktu bersamaan. Yang ketiga, drama sandiwara. Drama sandiwara memiliki karakteristiknya yaitu berupa drama sandiwara modern. Yang keempat, tari. Tari memiliki karakteristiknya yaitu pertunjukan dengan gerakan yang anggun dan ekspresi dengan pola yang telah dirancang. Dan yang kelima, drama musikal. Drama musikal memiliki karakteristiknya yaitu pertunjukan drama yang lebih kecil dari opera besar. Oke, baik, selanjutnya bagian panggung. Panggung teater modern memiliki bagian-bagian atau ruang-ruang yang secara mendasar dibagi menjadi 3, yaitu bagian panggung, auditorium atau tempat penonton, dan ruang depan. Bagian yang paling kompleks dan memiliki fungsi artistik pendukung pertunjukan adalah bagian panggung. Masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Seorang penata panggung harus mengenal bagian-bagian panggung secara mendetail. Yang pertama, border, yaitu pembatas yang terbuat dari kain. Dapat dinaikkan dan diturunkan, yang memiliki fungsi untuk memberikan batasan area pemain yang digunakan. Yang berikut, background, layar paling belakang. Kain yang dapat digulung atau diturun naikkan dan membentuk latar belakang panggung. Yang berikut, background atau disebut juga kakuan. Perlengkapan panggung yang dapat digunakan untuk meletakkan atau menggantung benda dan dapat dipindahkan secara fleksibel.
Yang berikut penutup atau files, yaitu bagian atas rumah panggung yang dapat digunakan untuk menggantung set dekor serta menangani peralatan tata cahaya. Yang berikut ruang panggung atau stagehouse, seluruh ruang panggung yang meliputi latar dan area untuk tampil. Yang berikut jalan sempit, yaitu permukaan, papan atau jembatan yang dibuat di atas panggung yang dapat menghubungkan sisi satu ke sisi lain sehingga memudahkan pekerja dalam memasang dan menata peralatan. Yang berikut tirai besi. Yaitu satu tirai khusus yang dibuat dari logam untuk memisahkan bagian panggung dan kursi penonton. Digunakan bila terjadi kebakaran di atas panggung. Tirai ini diturunkan sehingga api tidak menjalar keluar dan penonton bisa segera dievakuasi. Yang berikut latar panggung atas, yaitu bagian latar paling belakang yang biasanya digunakan untuk memperluas area pementasan dengan meletakkan gambar perspektif. Selanjutnya, sayap atau side wing. Bagian kanan dan kiri panggung yang bersembunyi dari penonton biasanya digunakan para aktor menunggu giliran sesaat sebelum tampil. Berikutnya, layar panggung. Tirai kain yang memisahkan panggung dan ruang penonton digunakan atau dibuka untuk menandai dimulainya pertunjukan. Ditutup untuk mengakhiri pertunjukan, digunakan juga untuk dalam waktu yang jeda penataan set dekor antara babak satu dengan yang lainnya. Trap jungkit, area permainan atau panggung yang biasanya bisa dibuka dan ditutup untuk keluar masuk permainan dari bawah panggung. Yang berikutnya, tangga. Digunakan untuk naik ke bagian atas panggung secara cepat. Tangga lainnya biasanya diletakkan di belakang atau samping panggung sebelah luar. Yang berikutnya, apron. Daerah yang terletak di depan layar atau persis di depan bingkai. Yang berikutnya, bawah panggung. Digunakan untuk menyimpan peralatan set. Terkadang di bagian bawah ini juga terdapat kamar ganti pemain. Yang berikutnya, panggung. Tempat pertunjukan dilangsungkan. Yang berikut, orkestra pit, tempat para musisi orkestra bermain. Dalam beberapa panggung proscenium, orkestra pit tidak disediakan. Yang berikut, FOH atau front of house bar, baris lampu yang digunakan di atas penonton, digunakan untuk lampu spot. Yang berikut, langit-langit akustis, terbuat dari bahan yang dapat memproyeksi suara dan tidak menghasilkan gema. Yang berikut, ruang pengendali, ruang untuk mengendalikan cahaya dan suara atau sound system. Yang berikut, bar, tempat menjual makanan dan minuman untuk penonton selama menunggu pertunjukan dimulai. Yang berikut, foyer, ruang tunggu penonton sebelum pertunjukan dimulai atau saat istirahat. Yang berikut, tangga, digunakan untuk naik dan turun dari ruang lantai satu ke ruang lantai lainnya. Yang berikut, auditorium atau house, ruang tempat duduk penonton di panggung proscenium. Istilah auditorium sering juga digunakan sebagai pengganti panggung proscenium itu sendiri. Yang pertama, tata panggung menjelaskan suasana dari semangat lakon. Tata panggung dapat memberi gambaran kepada penonton, suasana dan semangat lakon yang dimainkan. Suasana mengarah pada emosi yang ditampilkan lakon, sedangkan semangat mengarah pada konsep dasar pementasan dalam penyampaian lakon tersebut. Yang kedua, tata panggung menjelaskan periode sejarah lakon. Tata panggung ini menjelaskan kreasi yang mencerminkan esensi sebuah periode sejarah tertentu beserta lingkungannya. Yang ketiga,
tata panggung menggambarkan lokasi kejadian. Tata letak serta perabot dan perkakas yang digunakan harus ditata sedemikian rupa untuk memberi kejelasan lokasi kejadian dan peristiwa. Dan yang keempat, tata panggung menjelaskan status tokoh peran. Sebuah karakter yang dimiliki status sosial tinggi ditampilkan sebagai sosok yang harus dimainkan oleh setiap aktor. Saya lanjutkan nomor 5, musim. Suasana dalam satu musim berbeda dengan musim lain. Suasana petani pada musim tanam dan musim panen sangatlah berbeda. Tata panggung dapat memberikan gambaran jelas mengenai musim yang sedang dilalui dalam lakon. Penggunaan warna, perabot sehari-hari, serta piranti lain dan dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui musim yang sedang berjalan. Petani yang digambarkan membawa rangkul atau peralatan menanam dengan latar belakang sawah berair, memberikan gambaran suasana musim panen. Seorang yang berdiri di bawah payung di sebuah teras gedung memberikan gambaran musim hujan. Sementara seorang yang duduk di serambi rumah dengan hanya mengenakan kaos, mengipas-kipaskan tangannya menggambarkan musim panas. Demikianlah, tata panggung dapat memberikan gambaran musim yang sedang terjadi dalam lakon yang dimainkan atau dipentaskan. Proses kerja tata panggung dimulai sejak menerima naskah lakon yang hendak dipentaskan. Tidak bisa seorang penata panggung hanya bekerja berdasarkan pesanan seorang sutradara untuk membuat set tertentu tanpa membaca naskah. Penata panggung bukanlah seorang pekerja yang hanya menjalankan perintah sutradara atau tim produksi. Ia harus mampu mengembangkan imajinasinya dan mewujudkan dalam karya tata panggung. Di bawah ini adalah langkah kerja penataan panggung pementasan teater. Yang berikut, 6. Mempelajari naskah. Seperti yang telah diuraikan di atas, tugas penata panggung dimulai sejak ia menerima naskah lakon yang akan dimainkan. Seluruh imajinasi ruang atau tempat berlangsungnya cerita dapat dipelajari melalui naskah lakon. Tugas penata panggung pada tahap ini adalah menentukan detil lokasi kejadian pada setiap adegan dalam cerita. Semuanya ditulis dengan lengkap dan didata seperti di bawah ini. 1. Lokasi kejadian atau menunjukkan tempat berlangsungnya peristiwa. 2. Waktu kejadian atau menunjukkan tahun atau era kejadian. 3. Bentuk atau struktur bangunan sesuai dengan lokasi dari waktu. 4. Model atau gaya perabot sesuai dengan lokasi dan waktu. 5. Lingkungan tempat kejadian. 6. Peralatan apa saja yang diperlukan atau piranti tangan untuk para pemain seperti tongkat, senjata, dan lain sebagainya. 7. Perpindahan lokasi kejadian dari babak atau adegan satu ke adegan lain. Dan yang terakhir, suasana yang dikehendaki pada setiap adegan. Semua data tersebut digunakan untuk pedoman pembuatan set dengan berdasarkan data-data tersebut. Perkiraan gambaran lengkap set sudah bisa didapatkan. Selanjutnya, penata panggung bisa membuat sketsa tata panggung. Sketsa ini masih berupa gambaran kasar yang membutuhkan penyesuaian
dengan konsep tata artistik secara menyeluruh. 7. Diskusi dengan sutradara. Hasil sketsa yang telah dibuat oleh penata panggung selanjutnya dibawa dalam pertemuan penata artistik dengan sutradara. Dalam pertemuan ini dibahas konsep tata artistik yang akan digunakan dalam pementasan. Sutradara memberikan gambaran dasar tata artistik yang dikehendaki. Kemudian penata artistik atau sutradara artistik menjelaskan maksud sutradara tersebut secara lebih jelas dalam gambaran tata artistik yang dimaksudkan. Gambaran tata artistik ini menyangkut seluruh elemen rupa yang akan ditampilkan di atas panggung. Oleh karena itu, desain tata panggung harus senada dengan desain tata rias dan tata busana. Selain itu, hal yang terpenting adalah interpretasi sutradara dan penata artistik terhadap lakon yang akan dipentaskan. Misalnya, ruang tamu dalam rumah sederhana di pedesaan hendak ditampilkan dalam wujud yang lebih modern. Dalam hal ini, dinding rumah tidak lagi dibuat dari bambu, tetapi dari tembok. Perabot yang ada pun tidak lagi dari bambu tetapi dari kayu atau bahan lain yang kelihatan lebih mewah meskipun sederhana. Tata dekorasi tidak dibuat tetap atau permanen, tetapi dapat diubah dalam beberapa bentuk. Semua arahan ini dituliskan atau digambarkan dalam konsep tata artistik. Selanjutnya, penata panggung mempelajari konsep tersebut dan membuat penyesuaian. Karena tata panggung dapat diubah dalam beberapa bentuk, maka penata panggung kembali membuat sketsa seperti yang dimaksud. Tentu saja dengan tetap berdasarkan pada lakon sehingga setiap bentuk dari perubahan set masih mencerminkan keadaan tempat atau lokasi kejadian yang diinginkan. Yang berikut 8. Menghadiri latihan. Setelah menentukan gambar tata panggung, maka tugas penata panggung adalah menghadiri latihan. Tata panggung tidak hanya berkaitan dengan keindahan set, dekor, tetapi juga berkaitan dengan lalu lintas pemain di atas panggung. Tata panggung yang baik tidak ada gunanya jika tidak dapat menyediakan ruang bermain yang leluasa bagi para aktor. Pertimbangan area permainan sangatlah penting. Bagaimanapun juga, tata panggung tidaklah dapat bergerak atau hidup sebagaimana aktor. Oleh karena itu, ruang yang disediakan untuk para aktor dapat menghidupkan gambaran tata panggungnya yang telah dibuat. Untuk mengetahui detail gerak-gerik aktor di atas pentas, maka jalan yang terbaik adalah menghadiri latihan. Semakin sering menghadiri latihan, penata panggung akan semakin tahu ruang yang dibutuhkan oleh aktor untuk bergerak. Dengan demikian, ia dapat memperkirakan volume set dekor yang akan dibuat. Mempelajari panggung bagi penata panggung sangatlah penting. Karakter panggung satu dengan yang lain berbeda. Ada panggung yang luas dan ada yang sempit. Jarak artistik yang disediakan pun berbeda-beda. Semakin lebar jarak artistik, maka semakin lebar pula jarak pandang penonton. Hal ini mempengaruhi efek artistik tata panggung. Dalam jarak yang jauh, penonton tidak bisa menangkap detil-detil kecil sehingga hiasan di atas panggung harus dibuat dalam skala yang lebih besar. Jenis panggung juga mempengaruhi tampilan tata panggung. Dalam teater arena yang penontonnya melingkar tidaklah efektif.
menggunakan tata panggung yang dapat menghalangi pandangan penonton. Dalam panggung proscenium, pembuatan set dekorasi dapat mendekati keadaan aslinya. Karena pandangan penonton hanya satu arah dari depan, maka titik perspektif dapat dikreasikan dengan baik. Sementara dalam panggung Turst, latar belakang panggung hanya efektif digunakan untuk memberikan pemandangan latar belakang panggung hanya efektif digunakan untuk memberikan pemandangan latar saja. Hal ini disebabkan karena 3/4 panggung menjorok ke dalam sehingga sebagian penonton dapat menyaksikan dari sisi kanan dan kiri panggung. Latar belakang hanya memberikan penegasan pada tata letak perabot di panggung depan bawah. Dengan mempelajari detail panggung beserta perlengkapannya, penata panggung akan dapat memperkirakan penataan perabot. Hasil kerja penataan harus tampak indah dari sudut pandang penonton serta memberikan kelegaan ruang bagi pemain. Tata panggung yang baik akan mendukung keseluruhan laku lakon. Blocking yang dihasilkan tidak tampak terlalu penuh atau sisa ruang terlalu longgar. Luas area panggung dijadikan patokan skala volume setiap benda atau objek yang akan ditempatkan. Objek-objek ini selanjutnya akan ditambahi dengan kehadiran pemain. Jika volume objek benda dekorasi terlalu besar, maka ruang yang tersisa semakin sempit sehingga gerak aktor tidak leluasa dan blocking yang dihasilkan selalu akan nampak padat, berat, dan terkesan melelahkan. Sebaliknya, peletakan objek benda dekorasi yang terlalu kecil akan menyiksakan ruang yang luas sehingga aktor harus melipat gandakan tenaganya dalam beraksi. Akibat paling jelek dari keadaan ini adalah aktor dan tata dekorasi akan nampak kecil sehingga panggung terkesan kosong. Oleh karena itu, mempelajari panggung adalah tahap yang harus dilakukan oleh penata panggung. Sekian dari saya, terima kasih. Oke baik, bagian yang ke-9 itu membuat gambar rancangan. Nah, dalam tahap berikutnya adalah membuat gambar rancangan yang telah disesuaikan dengan pilihan sutradara dan area panggung tersebut. Gambar rancangan ini sudah dibuat dengan warna sehingga nampak lebih hidup dan dapat memberikan gambaran sesungguhnya. Gambar rancangan ini belum final karena masih harus mendapatkan penyesuaian akhir dari sutradara dan tim arsitek yang dipimpin oleh penata arsitek. Pengguna pewarna dasar serta motif tertentu dalam dekorasi menjadi sorotan utama karena berkaitan dengan warna busana serta warna cahaya. Penentuan warna ini sangat penting karena seorang aktor yang memakai baju berwarna merah dengan latar belakang berwarna merah yang sama akan saling menghilangkan. Akhirnya, aktor tersebut tidak tampak sama sekali dari pandangan penonton. Penyesuaian warna dengan demikian dimaksudkan untuk memberi kejelasan gambar panggung yang dihasilkan baik dari sisi tata panggung, busana, maupun tata cahaya. Nah, ketepatan pemilihan warna beserta motif yang digunakan memperhatikan penampilan dan dapat mendukung keseluruhan laku lakon yang dipentaskan. Bagian yang ke-10 itu penyesuaian akhir. Setelah mendapat penyesuaian dari tim arsitek, tahap berikutnya adalah membuat gambar rancangan final sesuai kesepakatan untuk memberi kejelasan baik bagi sutradara, pemain, dan tim arsitek lain. Gambar rancangan ini dibuat dari berbagai macam sudut, minimal 3 sudut, yaitu tampak depan, kiri atas, kanan atas. Jika ada dekor khusus, maka harus dibuat gambar detail secara khusus. Di bawah ini adalah serangkaian gambar rancangan final hasil penyesuaian akhir yang dilihat dari 3 sudut tanpa yang bagian depan,
Oke baik, saya ulangi lagi. Di bawah ini adalah serangkaian gambar rancangan final hasil penyesuaian akhir yang dilihat dari 3 sudut, yaitu tampak depan atas, kiri atas, dan kanan atas. Nah, bagian yang ke-11 itu membuat maket. Tahap akhir sebelum proses pengerjaan tata panggung adalah membuat maket atau replika tata panggung. Nah, langkah ini bukanlah suatu keharusan dalam proses penataan panggung, tetapi maket akan memberikan gambaran nyata tata panggung yang akan dikerjakan. Kru tata panggung menggunakan maket sebagai dasar kerja visualisasi tata panggung yang sesungguhnya. Berdasarkan maket ini pula, sutradara dapat memberi arahan blocking langsung secara konkret kepada aktor. Pergantian atau perpindahan perabot kecil yang ada dalam tata panggung juga dapat dijelaskan dengan baik melalui maket. Intinya, dengan adanya maket, maka pemain akan mendapat gambaran sejelas-jelasnya tata panggung yang disediakan. Nah, bagian yang ke-12 itu adalah pengerjaan. Tahap terakhir dari kerja tata panggung adalah pengerjaan atau aplikasi desain. Untuk memulai kerja, seorang penata panggung harus mengetahui jenis dan sifat bahan yang akan digunakan, karena tata panggung hanyalah seni ilusi yang menyajikan perwakilan gambar kenyataan, maka bahan yang digunakan pun tidak seperti bahan untuk membuat bangunan sesungguhnya. Meskipun beberapa bahan bangunan nyata dapat digunakan, tetapi mengaplikasikannya itu berbeda. Tata panggung pada dasarnya dapat dibuat dengan 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk permanen dan yang kedua adalah bentuk bongkar pasang. Tata panggung permanen artinya hanya dapat digunakan sekali dalam satu pementasan di suatu panggung. Dengan sifat yang seperti ini, maka proses pengerjaan bisa dilangsungkan di atas panggung, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk berada di atas panggung lebih lama. Tata panggung permanen biasanya dilakukan pada panggung yang tidak memiliki jadwal pementasan yang banyak dan tetap, misalnya panggung di sekolah atau kelompok teater tertentu. Nah, tata panggung bongkar pasang adalah tata panggung yang dapat digunakan kembali pada saat yang lain. Teknik pengerjaan harus teliti karena bagian-bagiannya bisa dibongkar untuk kemudian dipasangkannya kembali. Teknik ini membutuhkan kerja perancangan yang bagus dan proses yang lebih lama. Kelebihannya adalah proses bisa dilakukan di studio dan hasilnya bisa digunakan berkali-kali. Sekian dan terima kasih.